Ya, di tahun 2022 ini Rexus keluarin gamepad lagi yang terbaru. Dia nggak mau kalah sama brand yang sebelah. Soalnya baru minggu lalu gua WGP 13 lah ya gua review, dan ini dia sekarang langsung munculin GX 200 dari Rexus. So kita lihat sama-sama keunggulannya apa dan kualitasnya seperti apa sih ini Rexus yang GX 200. Cek di sana. Ya, Rexus gak mau bosen-bosennya ya, dia selalu mau ngikutin pasaran untuk masalah gamepad juga ya. Ini gamepad GX 200. Sebelum ini GX 200 juga udah muncul sih sebenarnya di permukaan. Dia tuh dulu yang versi Bluetooth. Jadi yang idaman buat kayak dulu-dulu tuh main PUBG, buat main CODM. Nah, itu dia keluarin. Cuman masalahnya tuh izin Bluetoothnya ini di Indonesia memang agak susah. Dia langsung discontinue, langsung berubah ke wireless. Jadi GX 200 sekarang dengan GX 200 yang dulu tuh beda banget ya. Ini GX 200 yang versi wireless. Dan minggu lalu juga brand sebelah sih, si Fantech dengan WGP 13-nya dia cukup sukses ya. Dan sekarang ini Rexus juga nggak mau kalah, dia langsung munculin GX 200 dengan versi wireless dan harganya pun lebih murah. Untuk GX 200 ini harganya 259, lebih murah 30.000 coy daripada si WGP 13 ya yang versi wireless juga. So kita lihat dari sisi packagingnya. Untuk di bagian depannya dia ada tulisan wireless gamepad dan juga dongle USB receiver, dan juga ada 4 keunggulan yaitu analog triggers, analog joystick, terus ada dual vibration dan juga support DX input. Dan untuk sisi kanannya dia ada tulisan GX 200 dan ada tulisan wireless gamepad. Dan ini supportnya di Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Dan nggak lupa untuk Android dan PlayStation 3, PS4, PS5 masih belum support, dan juga ini support DX input. Dan untuk di sisi kirinya dia ada tulisan everyone is gamers. Untuk di bagian belakangnya sendiri, di sisi kirinya ada logo Rexus yang pasti Rexus made for everyone, dan juga sisi kanannya bagian atas ada Gladius GX 200. Dan spesifikasi lengkapnya gue bakal kasih lihat kalian, ini dia. So gue tanpa basa-basi lagi, gue bakal unboxing buat kalian. Kita lihat sama-sama nih di dalam box ini ada isi apa aja sih dari si GX 200 dari Rexus. Ikutin terus ya. Ya sob, ini di dalamnya semua ini ada satu buah buku panduan yang pasti, dan juga satu buah kertas garansi, dan ada satu buah kabel nih, kira-kira panjangnya 1 meteran lah. Dan untuk kabelnya sendiri ini kabel yang buat ngecas. Jadi ini kabelnya udah juga Type C, dan juga ini USB-nya sayangnya masih belum gold plate. Dan kalau misalnya, Kak ini bisa nggak sambil ngecas? Ya bisa. Jadi kalian sambil ngecas sambil main, cuman resikonya ya gamepadnya jadi cepat rusak. Cuman nggak usah khawatir, Rexus ini dia masih kasih garansi 1 tahun. Dan juga ini ada satu buah dongle Rexus. Ini mengingatkan gue dengan brand yang sebelah juga. Ini hampir sama persis ya dengan si WGP 13. Gue nggak ngerti kenapa dia mirip banget. Dan ada satu buah gamepad yang pasti Rexusnya. Untuk desainnya sendiri dia juga kalau di tangan gue ini juga cukup lumayan sedikit lebih kecil sih ya daripada si WGP yang 13. Dan tapi ini tombol analognya surprisingly juga enak banget ya. Ini udah kayak brand-brand luar lah ya. Untuk brand lokal zaman sekarang sih nggak malu-maluin lah ya.
Untuk Rexus dan Fantech terutama ya, itu dua brand itu ya, gila sih, ini udah bener-bener go internasional banget. Dan gamepadnya juga nggak berasa enteng ya, kan biasa kan kalau gamepad yang murah-murah itu enteng, dan ini cukup berat. Dan ini memang kerasa banget nih kalau misalnya buat main game ya, mirip dengan PS3 punya lah ya. PS3 ini juga cukup enak, dan nggak lupa di tengah-tengahnya juga ada tulisan Rexus dan ada tulisan Select, Turbo, Clear, dan Start. Di bagian tengahnya, paling tengah, dia ada tulisan Home. Dan di bagian Rexusnya juga ada desainnya karbon-karbon gitu ya, dia jadi mempercantik si gamepad ini. Gue berharap sih ya, bukannya warna hitam doang, tapi ada warna-warna lain ya, seperti misalnya warna biru atau warna putih. Moga-moga Rexus nonton video ini sehingga dia juga dapat mengupgrade lagi untuk GX 200, karena warna hitamnya udah cukup keren, apalagi kalau ditambah dengan warna-warna yang lain. Untuk GX 200 ini baterainya sendiri ini bisa sampai 12 jam nonstop, dan ngecasnya cuman only 2-3 jam doang. Ya sob, ini untuk mode turbonya sendiri ini gampang banget ya buat diaktifin. Kalian tinggal klik tombol turbonya, misalkan ya kalian mau sering tekan di bagian X, A misalnya, atau Y atau di B. Nah ini kalian tinggal ditekan turbonya, terus habis itu tekan di bagian yang kalian sering tekan. Nah itu ntar turbonya akan aktif. Untuk PS3, PC, dan Android, kalian tinggal colokin dongle ini dan kalian tinggal press yang home ini. Jadi ntar LED-nya nih bakal nyala nih, misalkan ya kalau misalnya untuk di LED di PC, bagian second LED-nya nih ntar bakal muncul di bagian tengah-tengah sini. So kalian jadi tinggal colokin wirelessnya ini dan tinggal press home, habis itu langsung connect aja. Kalau disconnect kalian tinggal cabut wireless ini dan langsung dia disconnect untuk di bagian PC, bagian Android, dan juga bagian PS3. Ya sob, abis ini gue bakal cobain nih buat main game, dan gue bakal kasih kesimpulan jujur buat kalian apakah worth it si GX 200 ini untuk kalian beli. Let's go! Don't mess this up. One launch pad coming up. Houston, we have liftoff. Jump a $2 million hypercar. Check. Can I mention again how much I pay you a little short time? You'll make it. Almost there. Cops are off my back. Fine work, Jeff. You're doing good, Ty, but now it's not as much relax. The cops have back. Ya sob, tadi gue juga udah buat main game, dan juga ini kesimpulan jujur gue nih untuk si GX 200 yang terbaru ini nih ya. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, GX 200 yang versi Bluetooth, memang sih ya itu memang sedikit lebih bagus karena LED-nya dia kayak ada nyala di bagian tombol-tombolnya ini. Tetapi balik lagi, dia harganya ini kan memang lebih murah, dan juga untuk cengkraman ya, apalagi untuk cengkraman, untuk genggaman sendiri, dan untuk beratnya sendiri ini juga cukup enak sih ya, untuk di harga 259.000. Cukup bersaing untuk harga-harga gamepad ya untuk sekarang ini, untuk di 200 ribuan. Menurut gue ini sangat worth it ya. Jadi ada salah satu pilihan lagi untuk kalian semua, nggak hanya GX 100 tetapi ini GX 200 juga cukup bagus. Dan menurut gue ini cukup rekomend buat teman-teman kalau misalnya masih belum ada gamepad. Dan inget ya, ini baterainya ini bisa sampai 12 jam nonstop untuk dimainin, jadi nggak habis-habis baterai, dan ngecasnya cuman hanya 2 jam atau 3 jam, dan garansi 1 tahun juga. So itu aja sih review jujur gua harap kalian bisa mengerti, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman, klik tombol like jika kalian suka, klik dislike jika kalian tidak suka, dan juga jangan lupa barang-barang apa lagi sih yang kalian pengen gua review, tulis di bawah kolom komentar. So gua Okta, gua pamit undur diri, see you di next video, bye.